Dengan adanya Saribox bisa diatasi lah yok yang masih besar. Dan ini penemuan saya sendiri, jadi mungkin yang pertama di Indonesia dan di dunia ya. Boleh saya klaim seperti itu. Dan karena dipatenkan. Sudah saya patenkan karena saya minta tolong teman-teman juga belum ada yang menemukan di dunia untuk penetasan tanpa pasir dalam tabung ya. Yang banyak tetap pakai box, ada pasirnya, telurnya dibenamkan di situ. Ya sama aja dengan semi alami. Kalau ini kan totally beda karena tanpa pasir dan dalam tabung yang bisa kita kontrol untuk bakteri dan jamurnya, dan penetasannya bisa di atas 90%. Tapi ini masih klaim kita sendiri ya. Semoga lebih banyak yang bisa memakai instant box dan membuktikan sendiri. Yang penting satu, ketelatenan. Harus diperhatikan. Kalau nggak mungkin ya, kita harus sering mengontrol. Itu bedanya dengan semi alami. Kalau semi alami, kita ambil telur dari pantai, kita masukkan di pasir, benamkan, udah tunggu aja. Begitu keluar, oh ya udah netes gitu aja. Kalau ini enggak, ini kan perlu pemantauan ya. Instant box singkatan dari inkubasi buatan. Jadi singkat Intan ya, inkubasi buatan box. Sedangkan kalau Sari itu singkatan dari Save Ari-Ari. Ya, jadi supaya memasukkan ari-arinya ke dalam perutnya. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak, BSTF. Ya, BSTF bahasa Indonesianya Yayasan Penyu Banyuwangi atau Banyuwangi Sea Turtle Foundation. Saya mendirikan yayasan ini karena memiliki kepedulian dan keprihatinan mengapa penyu di generasi kita penurunannya sangat cepat dan drastis. Padahal penyu itu termasuk binatang purba yang sudah ada 200 juta tahun yang lalu. Tapi di generasi kita hanya kurun waktu nggak sampai 30 tahun, penurunannya drastis sekali. Jadi sekarang ya tinggal sedikit sekali penyu yang tersisa ya. Kalau kita nggak mau peduli pada lingkungan dan pada penyu, ya anak cucu kita tinggal lihat replikanya aja. Ya, kayak ini pakai slogannya, let nature test your child. Ya, ini slogan kami dan yang tagline kami, talk less, do more, and do it now. Itu yang saya tekankan. Jadi jangan banyak bicara, banyak kerja dan kerjakan sekarang. Jangan tunggu lagi. Jadi kalau kita masih ribet dengan birokrasi, nah itu yang jadi kenapa sih kita ini terkejar waktu? Jadi jangan karena birokrasi hal yang bisa kita lakukan hari ini harus ditunda tahun depan atau 10 tahun lagi. Itu yang membuat saya bingung. Kenapa sih yang bisa dilakukan segera nggak segera direalisasi? Maka itu tagline saya mulai awal memang talk less, do more, and do it now. Itu yang penting. Pak NATO ya, no action, Telkom. Itu. Ya, Pak. Ini salah satu mengapa penyu terancam punah. Karena jaring, terus karena limbah, karena banyak dimakan, diburu ya penyunya. Terus alih fungsi pantai, ini yang banyak orang luar yang tidak bisa menerima mengapa saya alihkan ke instant box. Mereka bilang, kenapa? Di alam kan masih bisa menetas. Ya, saya bilang, lihat alamnya di mana. Kalau di Kalimantan oke. Tapi di Jawa, khususnya di Banyuwangi yang saya tahu, alih fungsi pantai banyak yang dipergunakan sebagai tempat wisata, tambak, hotel, pelabuhan, hingga posisi telurnya itu hanya yang dulu bisa 70 meter, sekarang hanya tinggal 15 meter. Kalau kena pasang tertinggi, pasti itu akan terendam. Nah, itu menyebabkan mengapa saya memindahkan telur. Jadi bukan maksudnya memang mau tidak sesuai alam, tapi memang alam yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu agar supaya penyu tidak punah. Ya kebanyakan yang konservasi murni nggak mau ya. Oh, biarin alam aja loh. Kalau dibiarin alam ya biarin punah aja. Kenapa kita harus melestarikan? Jadi ini Pak ya langkah darurat Pak.
Karena ada. Iya, karena ini pemanasan global, alih fungsi pantai, itu yang menyebabkan kita butuh membuat alat yang bisa berfungsi untuk tetap melestarikan. Ya, biarpun untuk dampaknya itu perlu penelitian. Siapa yang tahu dampaknya ini dengan intan box? Kalau secara teori, wah tidak sesuai dengan alam ini bla bla bla. Mereka hanya berteori. Iya. Ayo kita bersama dibuktikan. Umpama ada yang mau membuktikan ini penetasan di alam, ini yang di semi alami, ini yang di intan box. Dengan sarang yang sama kita bagi 3. Komparasi. Nah dari situ kita bandingkan. Nah kalau bandingkan gimana? Penetasan oke, kita bisa. Terus kalau untuk kehidupan selanjutnya di laut, kita mesti pasang tagging. Iya. Nah tagging itu bukan murah, apalagi nano tagging. Iya. Dan membutuhkan waktu berapa puluh tahun. Kalau kita hanya memperdebatkan teori, ya sedang punah penyunya. Jadi Kenapa? memang harus ini Pak ya, kolaborasi. Ya, dari banyak pihak. Dan kalau saya pribadi, saya cuma berpikiran sederhana. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita selamatkan sekarang. Kita selamatkan sekarang, jangan hanya berteori aja. Percuma kita ngomong panjang lebar 10 tahun kemudian tambah penyu, tambah habis. Baru kita menemukan, wah ini yang baik. Ya, mari kita bersama. Di alam yang bisa dilakukan di alam, di semi alami yang bisa dilakukan, atau melalui intan box yang bisa dilakukan sekarang, kita lakukan bersama. Tujuan kita sama. Hanya untuk melestarikan, bukan untuk apa-apa ya. Hanya untuk melestarikan penyu. Itu yang poin yang harus dipikirkan oleh para pembuat kebijakan. Jangan dilihat, wah ini nanti ada apanya, wah ini nanti dampaknya gimana. Nah ini sambil berjalan kita, ayo sama-sama diteliti. Dampaknya gimana? Kalau setelah diteliti ternyata hasilnya jelek, ya udah di stop. Tapi kan